perkenalkan, nama saya Nur Habibah Sulis Fatima, biasa dipanggil Sulis, NIM T 2018 4050. Di sini saya kelompok 5 yang akan membahas tentang strategi pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa yang dinamakan strategi pembelajaran? Nah, jadi strategi pembelajaran adalah cara yang akan dipilih dan digunakan oleh pendidik yang akan disampaikan kepada peserta didik, yang dimana tujuannya itu untuk untuk memahamkan peserta didik dalam menerima materi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Dan di sini dalam strategi pembelajaran dalam pembelajaran tematik itu ada 3 komponen ya. Itu ada ciri-ciri, ada kekuatan, dan juga ada manfaat. Nah, jadi kita langsung aja bahas ke yang ciri-ciri ya. Ciri-ciri pembelajaran tematik ya, strateginya tapi. Yang pertama yaitu ciri-cirinya berpusat pada anak. Pasti dalam suatu pembelajaran itu pusatnya itu ada di satu peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Jadi dalam pembelajaran tematik ini pemberian tugas maupun materi itu secara langsung kepada peserta didiknya. Jadi tidak terlalu banyak materi seperti itu. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dan yang kelima, bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel itu dapat diterima oleh siapa aja. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran itu berkembang sesuai dengan minat dan sesuai kebutuhan anak tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang kekuatan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar itu sangat cocok untuk peserta didik. Yang kedua, menyenangkan. Karena kenapa? Karena sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan. Jadi langsung terjun ke problem-problem gitu. Dan yang terakhir, menumbuhkan keterampilan sosial. Maksudnya kita tuh udah jadi toleransi, bersikap toleransi, terus komunikasi kepada orang lain gitu. Seperti itu kekuatannya adalah pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat pembelajaran tematik. Jadi manfaat pembelajaran tematik itu juga banyak. Setiap pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan di sini pembelajaran tematik itu juga banyak sekali manfaatnya. Karena kenapa? Karena berpusatnya pada peserta didik dan juga kepada minat dan kebutuhan anak tersebut. Jadi untuk kan manfaatnya itu banyak. Kalau semisal saya majukan satu-satu, mungkin kalian lebih akan boring atau mungkin gimana gitu. Jadi kalian bisa baca langsung aja di makalah, langsung bisa baca manfaat-manfaatnya di makalah. Jika ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Dan untuk cara pemilihan strategi pembelajaran dan lain-lainnya akan disampaikan oleh presentator yang lain. Terima kasih dari saya, Sulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Taufik Batsyair, NIM T 2018 4051. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu strategi pembelajaran tematik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Strategi sendiri udah kita tahu ya, udah kita pelajari dulu yaitu sebuah cara atau metode seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yaitu adalah suatu cara atau kegiatan atau metode yang dilakukan oleh guru maupun siswa di dalam kelas berupa kegiatan belajar mengajar agar tujuan efektif dan efisien itu tercapai. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar itu ada tiga tahap ya, dari pembukaan, inti, dan penutup. Pembukaan di sini mungkin dari gurunya membuka, terus juga inti yaitu kegiatan belajar mengajar itu sendiri menyampaikan materi, dan penutup mungkin berupa kesimpulan hasil dari materi saat itu. Nah,
dalam melakukan 3 hal itu pasti dibutuhkan yang namanya sumber belajar dan juga materi belajar. Juga strategi yang akan dilakukan oleh guru itu atau oleh siswa, siswa juga merasakan itu diklasifikasikan lebih khusus lagi seperti itu, seperti dari metodenya, sumber belajarnya, atau medianya itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, untuk menyusun strategi yang benar itu dikenal beberapa spesifikasi atau klasifikasi ya dari pembelajaran tematik. Seperti yang udah dijelaskan di awal oleh teman saya itu tentang yang pertama itu ada ciri-ciri, yang kedua ada kekuatan, ketiga ada manfaat. Ciri-ciri itu jadi maksudnya dari klasifikasi ini harus memiliki ciri-ciri berpusat pada anak. Kalau kurikulum 2013 emang fokusnya pada peserta didik ya. Terus juga berkembang sesuai minat dan kebutuhan. Jadi ciri-cirinya tuh apa yang dipelajari terus juga harus sesuai sama minat dan kebutuhan si peserta didik. Jadi ciri-ciri sini itu sesuai dengan perkembangan fisik dan mental siswa. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan di sini mungkin dari hasil belajar ya, hasil belajarnya lebih tahan lama, tidak naik turun, tidak turun seperti itu. Juga relevan dengan tingkat kebutuhan siswa. Relevan itu mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa, hampir sama seperti ciri-ciri. Dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran sosial, toleransi, dan lain-lain. Jadi dari pembelajaran tematik sendiri itu harus memunculkan yang namanya kesadaran sosial di dalam diri peserta didik. Juga mereka agar bisa bertoleransi, berhubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, manfaat. Jadi setiap pembelajaran apapun pasti dibutuhkan yang namanya manfaat. Dengan kegiatan pembelajaran menggunakan tema, mendorong memunculkan beberapa manfaat juga. Namanya di dalam tematik itu kan fokus ke tema, banyak tema-tema. Nah, tema-temanya juga mungkin sangat bermanfaat, sangat berhubungan dengan lingkungan peserta didik, dan itu membuat peserta didik bisa terjun langsung, bisa mempraktekkan langsung pembelajaran tema yang udah dia pelajari seperti itu. Manfaatnya itu bisa seperti fokus pada satu topik, pemahaman dapat lebih mendalam, dan menggunakan tema anak bisa lebih paham dalam belajar karena hanya fokus pada satu tema seperti itu. Nah, jadi dalam klasifikasi strategi pembelajaran sendiri itu ada klasifikasi sesuai dengan metodenya, klasifikasinya sendiri, terus ada media pembelajarannya, klasifikasinya sendiri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani, NIP T2018-446. Di sini saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi pembelajaran tematik dan cara pembelajaran tematik. Sebelum saya mengulas tentang strategi pembelajaran tematik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan tema yang diangkat dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang melibatkan tema. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran tematik itu sendiri? Strategi pembelajaran tematik dibagi menjadi 3 spesifikasi, yaitu yang pertama ciri-ciri, yang kedua kekuatan, dan yang ketiga adalah manfaat. Spesifik ciri-ciri pembelajaran tematik. Tentunya ciri-ciri pembelajaran tematik adalah berpusat pada anak. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar. Dalam kurikulum 2013 sudah pasti ciri-cirinya adalah berpusat pada siswa atau anak.
Yang selanjutnya yaitu pemisahan mata pelajaran. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Yang selanjutnya adalah kekuatan. Kekuatan pembelajaran tematik tentunya harus menyenangkan, karena pembelajaran tematik sudah diulas agar pembelajaran tersebut tidak membosankan dan banyak strategi yang digunakan agar tidak membosankan pasti. Yang kedua, keterampilan sosial. Ciri-ciri pembelajaran tematik adalah keterampilan sosial. Jadi peserta didik diajarkan untuk memiliki keterampilan sosial. Yang ketiga, manfaat. Dengan adanya penyajian pembelajaran tematik, tentu saja mata kuliah yang disajikan menjadi terpadu serta menghemat waktu karena belajar diberi kebebasan. Pembelajaran tematik akan dapat menghemat waktu karena penyajiannya itu dirangkum menjadi satu seperti itu. Dan dalam pembelajaran tematik itu tidak akan banyak membuang waktu-waktu. Tidak hanya itu, dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan lebih bebas, diberi kebebasan, seperti kebebasan dalam bertanya, bercerita, berbahasa, menulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cara pemilihan strategi pembelajaran. Rancangan strategi pembelajaran tematik dibagi atas 4 komponen. Yang pertama yaitu urutan kegiatan pembelajaran, dan yang kedua waktu, yang ketiga media atau bahan ajar, dan yang keempat adalah metode. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran yaitu urutan kegiatan pengajar dalam menyampaikan isi materi kepada siswa. Jadi pengajar dalam menyampaikan materi itu harus urut, tidak boleh terpisah-pisah. Misalkan awalnya itu menjelaskan tentang bangun ruang. Nah, dalam bangun ruang itu kan ada luas, volume, dan volume. Kemudian dalam bangun ruang itu guru telah menjelaskan tentang volume. Tetapi dalam waktu lain materi belum selesai, lalu guru menjelaskan tentang pecahan. Tidak urut berarti kan? Nah, itu berarti bukan ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu waktu. Waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran seperti pengalasan waktu. Misal, dalam satu subtema itu dalam satu pembelajaran dijalankan dalam 1 hari. Kemudian satu subtema itu memiliki target dalam 1 minggu. Dan satu tema sendiri itu harus selesai dalam 1 bulan. Nah, itu sudah tercantum semua dalam rencana program pembelajaran ataupun RPP. Yang selanjutnya adalah media atau bahan ajar. Media atau bahan ajar yaitu media atau alat bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam penentuan media pembelajaran itu sendiri harus sesuai dengan apa yang akan diajarkan. Misalkan kita mau menjelaskan tentang tumbuhan. Nah, media yang digunakan seperti gambar tumbuhan. Nah, itu baru sesuai dengan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah metode. Metode yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran agar siswa lebih aktif. Jadi, metode itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya metode yang digunakan itu tepat, maka peserta didik akan lebih aktif dan pembelajaran pun lebih efektif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiarina Safitri, NIM T2018-4064. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan atau awal pendahuluan. Yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan, lebih kurang 5-10% waktu pelajaran yang telah
disediakan. Sedangkan kegiatan penutup dilaksanakan dengan alokasi waktu lebih kurang 10-15% dari waktu pelajaran yang disediakan. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang akan dijelaskan pada dasarnya terbagi atas 3 tahapan, yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan atau awal atau pembukaan. Ya, kegiatan ini terutama dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah berdoa sebelum belajar, bercerita, kegiatan fisik atau jasmani, dan menyanyi. Yang kedua ada kegiatan inti atau penyajian. Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Kegiatan pengajar dalam penyajian bahan diharapkan memberikan contoh benda atau kegiatan yang relevan dan terdapat dalam kehidupan siswa. Contoh yang relevan dapat berbentuk uraian lisan, tulisan, media audio visual, poster, benda nyata, dan sebagainya. Uraian dan contoh ini merupakan tanda-tanda yang kondisi belajar yang merangsang siswa untuk memberikan respon terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Di samping kegiatan seperti yang disebutkan saya tadi itu, juga diperlukan latihan. Latihan yang dilakukan oleh siswa diikuti dengan bimbingan dan koreksi atas kesalahan yang dibuatnya, serta petunjuk cara memperbaikinya dari pengajar. Latihan ini diulang seperlunya sampai siswa dapat menyelesaikan dengan benar tanpa bantuan dari pengajar. Yang ketiga itu ada kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku, pantonim, pesan-pesan moral, dan musik atau apresiasi musik. Pada kegiatan penutup ini, dapat pula diajukan tes dalam bentuk lisan. Di samping untuk mengukur kemajuan siswa, tes merupakan bagian dari kegiatan merupakan bagian dari kegiatan belajar siswa yang secara aktif membuat respon. Hasil tes harus diberitahukan kepada siswa dan diikuti dengan penjelasan tentang kemajuan siswa. Hal ini penting, artinya bagi siswa agar proses belajar mengajar menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Kegiatan ini dapat dilakukan pada bagian akhir pembelajaran adalah tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan siswa setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. Siswa yang menunjukkan hasil baik dalam tes formatif dapat meneruskan ke bagian pelajaran selanjutnya atau mempelajari bahan tambahan untuk memperdalam pengetahuan yang telah dipelajarinya. Siswa yang mendapatkan hasil kurang dalam tes formatif harus mengulang isi pelajaran tersebut dengan menggunakan bahan pembelajaran yang sama atau berbeda. Petunjuk dari pengajar tentang apa yang harus dilakukan siswa merupakan salah satu bentuk pemberian tanda dan bantuan kepada siswa untuk memperlancar kegiatan belajar selanjutnya. Ya, sekian dari saya dan
Kelompok 3, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.